Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan mahasiswa, kita ketemu lagi di minggu kelima. Di minggu ini kita akan membahas bab 3, yaitu elemen struktur yang dibebani secara aksial. Di elemen struktur yang dibebani secara aksial itu adalah komponen struktur yang mengalami beban tarik dan beban tekan. Jadi bisa komponen struktur yang mengalami beban tarik saja atau beban tekan saja. Nah, komponen struktur itu seperti apa? Nah, ini ada 3, yaitu batang prismatis, kabel, dan pegas atau coil. Jadi kabel ini hanya menerima beban tarik saja, tidak bisa menerima beban tekan. Kemudian pegas atau coil ini bisa menerima beban aksial tarik maupun tekan. Dan batang prismatis ini juga bisa menerima aksial tarik maupun tekan. Jadi ada 3 bahan yang bisa dibebani secara aksial. Nah, ini batang prismatis. Gambar 31 ini adalah contohnya. Ini konstruksi rangka batang baja jembatan. Jadi ini masing-masing frame-nya ini mengalami ada yang mengalami aksial tekan maupun aksial tarik. Kemudian gambar 32 ini konstruksi rangka batang untuk kuda-kuda rangka baja ringan ya. Nah, ini frame-nya sama, mengalami aksial tekan maupun tarik. Nah, kemudian ini batang penghubung mesin atau piston ya, mungkin Anda yang tahu ini adalah piston. Nah, ini juga mengalami aksial tekan maupun tarik. Nah, kemudian gambar 34, nah, jari-jari pada roda sepeda atau mobil ya, sama. Jadi jari-jari ini menerima aksial tekan seperti itu. Kemudian ini gambar 3.5, yaitu kolom pada bangunan gedung atau bangunan rumah. Jadi dia menerima beban aksial tekan. Nah, kemudian ini batang penghubung yang menopang mesin pesawat. Jadi yang ini, batang ini menerima aksial tekan. Batang prismatis yang menerima aksial tekan maupun tarik tidak harus berpenampang lingkaran seperti ini. Jadi untuk gambar 38, jadi nanti itu ada penampang yang solid lingkaran. Nah, ini solid persegi maupun penampang yang berlubang. Dan ini ada penampang terbuka berdinding tipis. Jadi nanti ada 6 macam ini yang kita pakai. Biasanya ada di lapangan ini untuk desain seperti itu. Nah, ini untuk penampang prismatis yang dikenai aksial tarik maupun tekan. Nah, ini untuk L ini adalah panjang mula-mula, kemudian ini delta atau deformasi pertambahan panjangnya ketika dikenai beban tarik maupun tekan. Nah, ini untuk rumus pada batang prismatis. Nah, ini deformasi sama dengan PL per EA. Nah, selain nilai ini ada nilai K dan F. Untuk nilai K adalah kekakuan, itu gaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan perpanjangan satuan. Nah, ini rumusnya, EA per L. Sedangkan F adalah fleksibilitas, yaitu perpanjangan akibat beban satuan atau deformasi dibagi beban. Nah, ini rumusnya, F sama dengan L per EA. Kemudian batang berikutnya adalah gas. Nah, ini sama konsepnya. Jadi L ini panjang mula-mula, kemudian ini ada pertambahan. Jadi pegas ini bisa dikenai aksial tekan maupun tarik. Nah, ini rumusnya. Jadi deformasi pada pegas ini adalah P per K. Atau P sama dengan K dikalikan deformasi ya. Dengan nilai K adalah 1/F. Nah, ini K adalah kekakuan pegas, gaya yang menghasilkan perpanjangan satuan, dan F adalah fleksibilitas. Itu perpanjangan yang dihasilkan oleh beban sebesar 1. Jadi F ini 1/K atau K sama dengan 1/F. Kemudian batang berikutnya adalah kabel. Jadi kabel ini tidak seperti pegas maupun batang prismatis, yaitu kabel hanya menerima beban tarik, jadi tidak dapat menahan tekan. Kemudian pada kabel itu
mempunyai sedikit tahanan terhadap lentur sehingga sangat mudah menjadi berbentuk lengkung dan bukannya lurus. Kemudian karena gaya tarik di kabel itu mempunyai arah di sepanjang sumbunya, jadi gaya-gayanya dapat bervariasi baik arah maupun besarnya. Jadi khusus untuk material kabel. Jadi ini luasnya kabel nanti penjumlahan dari strand. Jadi masing-masing material pembentuk dari kabel. Jadi ini nanti ada banyak jumlahnya ya, untuk misalnya baja yang membentuk sebuah kabel. Nah ini nanti luasnya dijumlahkan. Nah ini rumusnya hampir sama dengan pada batang prismatis, yaitu deformasi sama dengan PL per EA, dengan A luas penampang kabel, yaitu luas penampang masing-masing kawat yang dipakai dalam bentuk kabel, atau luas efektif, luas penampang totalnya. Kemudian E nya modulus elastisitas atau modulus efektif. Jadi biasanya E nya ini lebih kecil daripada modulus bahan pembentuk kabel, jadi dari strand wear-nya. Nah ini besaran kabel, ini ya hasil dari penelitian. Jadi yang dipakai diameter sekian, tinggal kita ngambil. Jadi untuk desain ini sudah ada, tinggal kita pakai saja. Ini contoh soalnya. Jadi contoh soal 31 ini bekas ya. Nanti untuk batang prismatis sama kabel kita pakai sebagai tugas saja. Ini sebuah rangka kaku ABC yang berbentuk L terdiri atas batang horizontal ya ini ya. Nah ini pegasnya. Nah ini murnya, kemudian batang berulir ya, ini bebannya. Jadi ketika ini dikasih beban, pegas ini akan tertarik sehingga beban F atau P-nya ini nilainya di sini ya. Jadi ketika kita kasih beban, nanti ini akan tertarik ke kanan. Nah, yang dicari itu berapa putaran ini, setara ketika dia balik ke sini. Jadi sama dengan jumlah putaran bautnya ini sama dengan besarnya perpanjangan atau deformasi dari pegas. Itu yang kita cari. Jadi ini. Jadi berapa putaran mur yang dibutuhkan untuk membawa penunjuk kembali ke posisi tanda. Seperti itu ya. Nah, ini penyelesaiannya. Jadi kita cari di momen di titik B dulu. Nah, ini di titik B sini. Jadi momennya W dikalikan B dibagi C. Kita dapatkan di F ini. Di titik ini. Jadi mau berat W dikalikan jaraknya B ini dibagi C, kita dapatkan nilai F atau P ya. Nah ini F-nya kita ketahui. Kemudian deformasi ini kita pakai rumus. Nah ini ya, P sama dengan K dikalikan deformasi. Berarti deformasi adalah P per K. Nah ini, atau P itu sama dengan F, jadi F per K. Nah, ini kita masukkan ke sini. Deformasi sama dengan WB per CK. Kemudian NP, nah ini jumlah putaran sama dengan, nah ini yang kita sebutkan tadi bahwasanya putarannya sama dengan jarak pertambahannya. Nah ini, sehingga NP sama dengan deformasi, sama dengan WB per CK. Nah kita N-nya kita dapat ini ya, WB per CKP ya, ini masuk ke sini. Kita masukkan saja. Nah ini nilai. Kita dapat 8,8 putaran. Jadi nilai ini itu sama dengan nilai deformasinya. Jadi balik ke posisi semula ketika bebannya ini baliknya sama. Nah ini untuk soal 32 kabel. Kemudian soal 33 ini adalah batang prismatis. Ini kita pakai sebagai tugas 2. Bisa digunakan, kerjakan jadi sebagai latihan. Ini tidak sulit kok, mudah. Jadi bisa dikerjakan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada pertanyaan bisa disampaikan lewat berikut ini, forum diskusi atau email atau WhatsApp. Demikian, terima kasih.